Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Hari ini aku mau sedikit ngejelasin tentang apa aja yang udah aku dapat selama praktikum teknik digital percobaan 5 dengan judul pengkodan. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, namaku Eva Naika Wijaya dengan NPM 2215061128. Aku dari kelompok 3D. Baiklah, pada praktikum kali ini kami disuruh untuk membuat 3 percobaan. Yang pertama adalah encoder, decoder. Nah, di decoder ini terbagi lagi menjadi 2, yaitu decoder anoda dan decoder katoda. Hari ini aku akan menjelaskan ketiga percobaan ini. Baiklah, yang pertama adalah percobaan encoder. Disebut encoder karena pada rangkaian ini atau pada percobaan ini kita akan mengkonversikan bilangan desimal menjadi bilangan biner yang dimengerti oleh komputer. Kan bilangan desimal ini yang kita mengerti nih. Nah, untuk komputer mengerti, maka kita harus mengkonversikannya ke bilangan biner dulu. Di sini penggunaan not itu berfungsi untuk pembalikan dari inputnya. Jika inputnya bernilai 1, maka akan dibalikan menjadi 0. Atau jika inputnya bernilai 0, maka akan dibalikan menjadi 1. Begitu. Nah, pada rangkaian encoder ini kita menggunakan IC 74147. Yang di dalam IC ini sudah terdapat bilangan desimal dari 1 sampai 9. Kemudian ada outputnya juga nih, dari Q 0 sampai Q 3. Nah, jika dilihat, encoder ini mempunyai rangkaian yang inputannya lebih banyak daripada outputnya. Karena kita tadi itu mau mengkonversikan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Nah, untuk mengaktifkan inputannya atau memasukkan inputannya, kita akan memberikan logic state ini logic 0 atau logic rendah. Nah, di sini kan pada saat kita menghidupkan inputnya 1 semua, artinya kita mematikannya, maka hasil output yang dihasilkan itu adalah 000, yang bilangan desimalnya adalah 0. Untuk mendapatkan bilangan desimal 1, untuk memasukkan input desimal 1, kita hidupkan 1 di sini. Kita hidupkan 1 berubah menjadi 0. Nah, di sini keluar outputnya yaitu 0001 yang merupakan bilangan biner dari desimal 1. Kemudian selanjutnya kita hidupkan desimal 2 nih. Nah, output yang akan keluar itu adalah 0010. Begitu juga jika kita memasukkan inputan 3 nih. Kita hidupkan dulu ya. Nah, output yang akan keluar itu adalah 0011. Nah, pada encoder ini bilangan terbesar atau inputan terbesar itu adalah yang akan disimpan pada IC-nya atau yang akan diingat pada IC. Jadi yang diprioritaskan itu adalah inputan nilai terbesar. Nih, kan tadi kita masukin dari yang paling kecil nih, 1. Nah, sekarang kita udah yang ketiga. Pada saat kita memasukkan yang ketiga, yang keluar adalah output bilangan desimal 3. Padahal di sini desimal 2 sama 1 itu juga hidup kan, dalam keadaan hidup, tapi yang keluar outputnya itu adalah bilangan desimal 3. Karena di sini output yang hidup itu yang terbesar adalah bilangan desimal 3. Jadi diprioritaskan itu adalah bilangan terbesarnya. Output yang akan dikeluarkan itu adalah output bilangan terbesarnya. Jadi yang diprioritaskan itu bilangan atau input terbesarnya. Kita coba lagi jika kita menghidupkan input desimal 4. Maka yang akan keluar adalah 0100. 0100 kan? Di sini seperti yang sudah aku jelasin tadi, nilai rangkaian not ini atau gerbang logika not ini mengubah atau membalikan inputan. Nah, di sini kan inputannya 0, diubah menjadi 1, sehingga outputnya nanti hasilnya 1. Kita akan menghidupkan desimal 5 nih.
Nah, pada desimal 5 ini, output yang akan dihasilkan adalah 0101. Begitu. Kemudian, saat kita menghidupkan inputan bilangan desimal 6, maka ya output yang akan keluar adalah 0110. Begitupun jika kita menghidupkan yang bilangan 7 nih, bilangan desimal 7, output yang akan dihasilkan adalah 011. Kalau yang 8 nih, 1000. Yang 9 adalah 1001. Nah, di sini udah aku jelasin kan kenapa dia bisa keluar bilangan terbesarnya, karena yang diprioritaskan adalah inputan terbesarnya. Nih, kalau misalnya kita sini hidupin satu-satu, dia nggak akan berpengaruh apa-apa, outputnya tetap akan keluar bilangan terbesarnya, si 9 ini. Begitu. Baiklah, kita lanjutkan ke rangkaian berikutnya. Baiklah, rangkaian selanjutnya adalah decoder anoda. Pada rangkaian decoder anoda ini atau decoder sendiri itu adalah pengkonversian atau mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal. Oleh sebab itu, kita menggunakan 7 segmen untuk menampilkan bilangan desimal tersebut. Nah, disebut anoda karena kaki-kaki anoda ini akan terhubung pada segmen LED yang merupakan terminal positif nih, sehingga kita mendapatkan tegangan PCC. Nah, di sini kan ada resistor. Resistor ini berfungsi sebagai penghambat. Pada decoder anoda, IC yang kita gunakan itu adalah IC 7447. Di sini, pada decoder anoda, untuk mengaktifkan atau menyalakan lampu LED pada segmen, itu kita harus mengaktifkannya dengan logic 0 atau active low. Jadi harus logic rendah begitu. Di sini kita coba untuk merankan ya. Nah, pada saat kita rankan dengan inputan 000 atau bilangan biner 000, maka hasil yang akan dikeluarkan atau tampilan bilangan desimal pada 7 segmen ini akan bernilai 0. Karena yang segmen yang hidup itu hanya segmen A, B, C, D, E, sama F. Segmen yang G yang di tengah ini itu dalam keadaan mati karena output yang dihasilkan itu adalah 1. Artinya dia mati nih kalau misalnya 1. Kan tadi kita active low, artinya pada saat dia bernilai 0 maka lampunya akan hidup, tapi jika dia bernilai 1 maka lampunya akan mati. Begitu. Kita coba untuk mengganti inputnya. Jika kita mengganti inputnya menjadi 1, maka input yang kita masukkan adalah 0001. Oleh sebab itu, pada 7 segmen ini hanya segmen B dan C saja yang hidup. Karena di sini B dan C mendapat atau menghasilkan output 0 yang artinya hidup. Kan tadi active low. Untuk mengaktifkan lampunya maka diperlukan logic 0 atau logic rendah. Di sini hanya B dan C saja yang berlogic 0. Yang lainnya berlogic 1. Oleh sebab itu hasil desimal yang didapatkan adalah 1. Kemudian kita ganti di sini. Nah, pada saat kita ganti inputnya menjadi 0010, maka desimal yang keluar adalah 2. Karena segmen yang hidup itu segmen A, kemudian segmen B, lalu segmen D, segmen E, dan segmen G. Segmen C dan segmen F itu dalam keadaan mati karena berlogic 1.
Kalau logic 1 dia segmennya mati kan lampunya. Oleh sebab itu desimal yang kita dapatkan adalah 2. Selanjutnya kita ubah lagi inputnya menjadi 0010. Di sini terlihat bahwa segmen yang hidup itu hanya segmen A, B, C, D, kemudian dan G. Segmen E sama F ini dalam keadaan mati karena berlogik 1. Nah, akhirnya angka desimal yang kita dapatkan adalah 3. Selanjutnya kita ganti inputnya menjadi 0100. Artinya di sini yang segmen yang dalam keadaan hidup itu hanya B, C, lalu F dan G. Untuk A, D dan E itu dalam keadaan mati karena dia bernilai 1 kan. Kalau dia bernilai 0 dalam keadaan hidup dia. Oleh sebab itu kita mendapatkan angka desimal 4. Jadi yang ditampilkan oleh 7 segmen itu angka desimal 4. Kemudian kita ganti lagi inputnya menjadi 0101. Nah, pada saat kita ganti input 0101, di sini yang hidup itu hanya segmen A, lalu C, D, F sama G. Segmen B sama segmen E ini dalam keadaan mati, sehingga pada layar LED ini ditampilkan bilangan desimal 5. Karena nih bagian B sama E-nya dalam keadaan mati nih. Kan dia bernilai 1, logik 1 dia, mati dia akhirnya. Kemudian kita ganti lagi jika inputnya 0110. Nah, pada input 0110 ini segmen yang hidup itu segmen C, D, E, F, dan G. Kemudian segmen A dan B itu dalam keadaan mati, sehingga pada layar LED, pada LED-nya ditampilkan angka desimal 6, begitu. Karena nih di sini A sama B-nya mati kan, karena berlogik 1. Kemudian kita ganti inputnya menjadi 0111. Pada inputan ini segmen yang hidup itu hanya A, B, dan C saja. A, B, dan C saja. Segmen lainnya dalam keadaan mati karena berlogik 1. Dia dalam keadaan mati. Yang hidup cuma A, B, dan C. Nah, di sini kita ganti lagi inputnya menjadi 1000, yang artinya semua segmen itu akan hidup karena outputnya itu bernilai 0 semua nih. Jadi pada 7 segmennya angka desimal yang ditampilkan itu adalah 8, begitu. Kemudian kita ganti lagi nih inputannya. Nah, pada saat kita ganti inputannya menjadi 1001, maka segmen yang hidup itu hanya segmen A, B, C, kemudian F sama G. Segmen D sama E itu dalam keadaan mati. Oleh sebab itu, angka desimal yang ditampilkan adalah 9. Baiklah, kita lanjutkan ke rangkaian berikutnya, yaitu decoder katoda. Oke, percobaan yang terakhir adalah decoder katoda.
Disebut katoda karena di sini nih, kaki-kaki katoda ini kan terhubung pada satu pin 7 segmen ini. Nah, ini disebut dengan terminal negatif atau ground. Nih, di sini ada ground ya kan? 7 segmen yang kita gunakan juga itu berbeda dengan yang tadi. Di sini untuk khusus katoda, begitu. Khusus katoda nih. Nah, resistor ini fungsinya masih sama seperti tadi untuk menghambat, dan decoder katoda ini juga sama mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal, begitu. Nih, hanya ada 7 segmennya. Katoda ini kita coba untuk runkan. Nah, katoda ini disebut dengan active high. Kenapa demikian? Karena lampu pada setiap segmen akan hidup jika diberi logic 1. Di sini kan logiknya 1 semua nih. Pada saat kita menginputkan bilangan binernya 000 dan yang hidup atau yang berlogik 1 ini adalah segmen yang hidup. Dan yang berlogik 0 ini adalah segmen yang mati. Nah, jadi logik 0 atau segmen mati ini kan ada di bagian G nih. Nah, jadi bagian tengah ini mati. Lalu segmen A sampai segmen F, A, B, C, D, E, F itu dalam keadaan hidup karena berlogik 1. Low high, active high, begitu. Jadi di sini menghasilkan desimal 0. Kemudian selanjutnya kita ubah inputnya menjadi 0001. Nah, pada saat kita mengubah inputnya, di sini yang hidup ternyata hanya segmen B dan C aja. Karena berlogik 1 dia. Kan active high. Pada segmen yang berlogik 0 nih, itu dalam keadaan mati. Sehingga output yang dihasilkan adalah bilangan desimal 1. Kemudian kita ganti lagi menjadi inputnya 0010. Di sini segmen yang hidup itu A, B, C, D, dan G. Yang hidup. Kemudian yang mati itu adalah C sama F. Oleh sebab itu nih, C sama F kan mati nih. Oleh sebab itu angka desimal yang ditampilkan adalah desimal 2. Gitu. Kemudian kita ganti lagi inputnya menjadi 0011. Nah, pada input kali ini segmen yang hidup adalah A, B, C, D, dan G. Untuk E sama F itu dalam keadaan mati nih. Karena berlogik 0 dia. Jadi desimal yang didapatkan adalah 3. Kemudian kita ganti lagi menjadi 0100. Di sini juga segmen yang hidup itu segmen B, C, F sama G. Segmen A, D sama E itu dalam keadaan mati. AD sama E dalam keadaan mati, sehingga desimal yang didapatkan adalah 4 yang ditampilkan gitu. Kemudian kita ubah lagi. Nah, inputnya menjadi 0101. Di sini yang dalam keadaan hidup itu adalah A, C, D, F, dan G. Sehingga yang mati adalah B dan E. Desimal yang didapatkan adalah, atau yang ditampilkan adalah 5, angka 5. Gitu. Selanjutnya kita ganti untuk angka 6 ya. Nah, untuk angka 6 ini kan input yang akan kita masukkan adalah 0110. Sehingga yang akan hidup itu segmen C, D, E, F, dan G. Segmen A sama B itu mati nih. Makanya menghasilkan nilai 6. Gitu. Kemudian kita ganti lagi nih inputnya menjadi 0111.
Nah, pada input yang ini kita bisa mendapatkan segmen yang akan hidup itu A, B, dan C. Untuk segmen DE, FG, DE, FG itu dalam keadaan mati. Oleh sebab itu, kita mendapatkan desimal 7. Begitu. Kemudian kita ganti lagi inputnya ya. Nah, pada saat kita ganti input nih, menjadi 100, maka semua segmen itu dalam keadaan hidup karena berlogik 1 semua. Sehingga angka desimal yang kita dapatkan adalah angka 8. Kemudian kita ganti lagi nih inputnya. Nah, pada input 1001, segmen yang hidup itu adalah segmen A, B, C, kemudian kemudian F dan G. Untuk segmen D dan E itu dalam keadaan mati, sehingga desimal yang didapatkan adalah 9. Gitu. Jadi intinya, pada pengkodean ini itu terdapat 2 cara, yaitu encoder dan decoder. Kalau encoder itu mengubah bilangan desimal menjadi bilangan biner, dan decoder itu mengubah bilangan biner menjadi bilangan desimal. Kemudian untuk kemon katoda dan anoda. Nah, kalau katoda tadi dia itu kaki-kakinya terhubung menjadi satu pin yang merupakan terminal min atau ground negatif, dan kalau anoda itu terminal positif. Pinnya itu terhubung menjadi terminal positif atau tadi terdapat tegangan PCC ya. Nah, kalau kemon anoda itu akan aktif atau akan aktif low. Kalau katoda itu high low, begitu. IC yang digunakan juga berbeda. Kalau encoder tadi itu 74147, kalau decoder anoda itu 7447, dan decoder katoda 7448. Oke, sekarang aku mau ngejelasin tentang keuntungan dan kekurangan dari common anoda dan katoda. Tapi yang pertama kali akan aku jelasin adalah yang anoda dulu nih. Yang pertama adalah keuntungan dari common anoda. Common anoda memungkinkan penggunaan sumber daya yang lebih efisien karena semua dioda terhubung ke anoda yang sama. Arus yang masuk ke rangkaian dapat dibagi di antara dioda-dioda tersebut, sehingga mengurangi beban arus yang harus ditangani oleh setiap dioda secara individu, lalu meningkatkan efisiensi keseluruhan rangkaian. Kemudian yang kedua, dalam beberapa kasus, penggunaan common anoda dapat mengurangi biaya produksi rangkaian, karena semua dioda terhubung ke anoda yang sama. Penggunaan kabel dan penghubung dapat dikurangi, sehingga mengurangi biaya bahan dan perakitan. Nah, dalam common anoda juga, semua dioda itu kan berbagi anoda yang sama nih. Ini berarti tegangan pada setiap anoda akan seragam, menghasilkan karakteristik pencahayaan atau respon yang seragam pada semua dioda. Hal ini penting pada aplikasi seperti layar LED, di mana konsistensi dalam tampilan adalah faktor penting. Nah, common anoda juga sering digunakan dalam banyak aplikasi elektronik, sehingga seperti LED nih. Oleh karena itu, penggunaan common anoda dapat memudahkan integrasi dengan perangkat yang sudah ada atau standar industri yang ada. Kita lanjut ke kekurangan common anoda. Nah, pada common anoda ini, tegangan keluaran rangkaian akan lebih rendah dibandingkan dengan tegangan masukan. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa semua dioda itu terhubung ke anoda yang sama, yang mengakibatkan penurunan tegangan di seluruh rangkaian. Jika aplikasi memerlukan tegangan tinggi, common anoda mungkin tidak menjadi pilihan yang tepat. Nah, pada common anoda nih, jika satu dioda itu mengalami kesalahan atau kegagalan, maka dioda-dioda lainnya juga akan terpengaruh karena dioda berbagi anoda yang sama. Jika satu dioda rusak,
tegangan dan arus yang diberikan ke dioda lainnya dapat berubah, mengakibatkan ketidakstabilan atau penurunan kinerja keseluruhan rangkaian. Kemudian, pada keman anoda itu dapat menyebabkan penggunaan daya yang tidak seimbang di antara dioda-dioda terhubung. Ketika satu dioda nih mengkonsumsi lebih banyak daya daripada yang lain, dapat terjadi ketidakseimbangan suhu dan umur pakai dioda-dioda tersebut, sehingga mempengaruhi masa pakai keseluruhan rangkaian dan mengurangi keandalannya. Tadi saling mempengaruhi nih. Dalam beberapa kasus, keman anoda itu saling mempengaruhi satu sama lain. Misalnya jika satu dioda mengalami kenaikan suhu yang signifikan, hal itu dapat mempengaruhi kinerja dioda-dioda lainnya. Efek saling mempengaruhi ini harus diperhitungkan dan diatasi dalam mendesain rangkaian yang tepat. Selanjutnya adalah keuntungan dan kekurangan dari keman katoda. Nah, dalam keman katoda, tegangan yang diberikan itu kan merupakan referensi bersama untuk beberapa komponen. Ini memudahkan pengendalian dan pengaturan tegangan pada komponen-komponen tersebut karena mereka berbagi referensi yang sama. Terus, jugaan keman katoda memudahkan implementasi logika negatif karena katoda komponen akan terhubung ke tegangan tinggi atau satu saat sinyal logika rendah. Ini untuk keuntungan ya. Masih di keuntungan, dalam keman katoda, komponen-komponen yang terhubung ke katoda bersama-sama terisolasi dari ground atau referensi lainnya. Hal ini dapat membantu melindungi komponen-komponen tersebut dari gangguan noise atau sinyal yang tidak diinginkan yang mungkin terjadi di ground atau referensi lainnya. Terus dia juga bisa meningkatkan keandalan sistem karena beberapa komponen berbagi referensi yang sama, sehingga mengurangi kemungkinan kesalahan dalam mengukur dan mengendalikan tegangan, serta meningkatkan konsistensi dan stabilitas keseluruhan sistem. Keman katoda juga dapat memungkinkan penggunaan komponen yang lebih sedikit dalam rangkaian, mengurangi kompleksitas desain dan biaya produksi. Selain itu, desain rangkaian dengan keman katoda lebih sederhana dan mudah dipahami. Selanjutnya adalah kekurangan dari keman katoda nih. Arus yang mengalir pada keman katoda melalui komponen-komponen terhubung itu dibatasi oleh kemampuan katoda itu sendiri. Jika beberapa komponen memerlukan arus yang tinggi, kemampuan katoda untuk menyalurkan arus tersebut mungkin terbatas. Kemudian mereka ini saling mempengaruhi. Komponen yang terhubung ke katoda itu kan berbagi referensi yang sama nih, sehingga mereka ini saling mempengaruhi satu sama lain. Jika satu kinerjanya jadi mempengaruhi kinerja atau tegangan katoda, begitu. Kemudian pengendalian tegangan pada komponen-komponen terhubung ke katoda harus diperhatikan dengan cermat karena beberapa komponen menggunakan referensi yang sama. Perubahan tegangan pada katoda dapat mempengaruhi kinerja dan respon komponen-komponen tersebut. Lalu ada juga nih, jika terjadi masalah atau kegagalan pada satu komponen, dapat sulit untuk menentukan dengan pasti apakah masalah itu berasal dari komponen itu sendiri atau ada pengaruh saling mempengaruhi dengan komponen yang terhubung. Nah, penggunaan keman katoda juga dapat membatasi fleksibilitas dalam desain custom atau aplikasi yang membutuhkan konfigurasi yang tidak umum. Begitu. Karena untuk mengimplementasikan desainnya itu sangat khusus dan spesifik. Selanjutnya adalah contoh penerapan di kehidupan sehari-hari untuk encoder dan decoder. Yang pertama, untuk komunikasi digital nih. Jadi, encoder dan decoder ini bisa mengubah data dari bentuk asli ke bentuk yang dapat ditransmisikan melalui saluran komunikasi digital. Kemudian, mengembalikan data ke bentuk aslinya di ujung penerima. Contohnya dalam kompresi dan dekompresi file, seperti format zip dan MP3. Selanjutnya ada sistem keamanan nih. Kalau khususnya untuk enskripsi dan deskripsi data, sistem keamanannya tadi. Misalnya nih, kita mengakses situs web yang menggunakan protokol HTTPS. Data yang dikirimkan dienkripsi itu menggunakan encoder.
dan kemudian dideskripsi oleh penerima menggunakan decoder yang sesuai. Lalu, encoder itu digunakan untuk mengubah data gambar menjadi representasi numerik yang lebih sederhana dan ringkas, misalnya dalam jaringan saraf konvolusi. Nah, kalau untuk decoder nih digunakan untuk menghasilkan kembali gambar asli dari representasi numerik tersebut. Untuk pengolahan sinyal audio dan video, contohnya dalam kompresi audio dan video seperti format MP3 untuk audio dan format MPEG untuk yang pertama MP3 untuk audio dan format MPEG untuk video. Kalau encoder itu kan mengkompres data audio dan video menjadi bentuk yang lebih kecil. Nah, decoder ini mengembalikan data ke bentuk semula saat diputar atau dilihat. Pada QR kode, jenis ini kan batang 2 dimensi yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari untuk menyimpan informasi seperti tautan URL, nomor telepon, atau teks. Nah, ini menggunakan encoder untuk mengubah informasi tersebut menjadi pola kode batang. Kemudian decoder digunakan untuk membaca dan menguraikan informasi dari QR kode. Begitu contoh penerapan encoder dan decoder dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day guys. Bye.